Sampai ketemu 2 minggu lagi telur. Halo semua, selamat datang kembali di channel Mama. Iya, apa? Kenapa? Roti. Roti. Bilang roti. Roti. Kok broti? Roti. 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 Jadi, tunggu Mama ngomong dulu. Jadi ceritanya ini Mama mau bikin telur asin. Ini toplesnya. Ini toplesnya selalu mau pakai untuk bikin telur asin. Jadi ini telur asin organik dari teman kerjanya si Abang yang sambilan juga petani dan peternak. Terus ini kita cuci dan kita sikat sebentar. Lalu kita rendam di air garam. Jadi ini kita cuci dulu. Ini 10 biji telur. Tuh, lihat kan? Supermarket nggak ada yang kayak gini bentuknya nih, terus yang jorok-jorok gitu loh. Di supermarket juga ada telur organik, tapi ini kami belinya selalu di rekan kerjanya si Abang. Dan dia tuh gede-gede banget tuh, lihat. Ini ukuran L. Mari kita cuci. Jadi nggak cuma dicuci, tapi juga disikat. Tuh lihat si kocik. Jadi ini kita sikat, sini biar nggak jatuh. Nanti Mama bilang nanti, tunggu ya. Ini tujuannya dikikis sih katanya biar kulitnya itu selain lebih bersih, tapi juga jadi lebih tipis gitu loh. Jadi kandungan garam yang di air itu ntar mudah untuk diserap telurnya di dalam, kayak gitu. Jadi ini mumpung si Abang baru ambil 20 biji telur dari temennya, dapat dua pack gitu. Dan enaknya nih telur asin tuh dimakan sama rawon. Ya Lui, rawon. Dan kadang aku juga terima telur organik dari petani tetangganya Inang Simatua, tetangganya mertua. Mereka telur organiknya itu ada yang warna kehijau-hijauan kayak telur bebek, tapi itu padahal telur ayam gitu loh. Kadang kalau si Inang dapat itu telur 1 pack yang warnanya hijau-hijauan selalu dikasih ke aku buat aku bikin telur asin. Inang juga doyan. Iya. Kamu ngapain sih di situ? Terus kita cuci lagi. Kita bilas lagi telurnya. Kita masukin garam. Banyak. Karena kan mau bikin telur asin ya, biar asinnya berasa. Terus masukin air hangat-hangat kuku gitu. Udah nih. Dan kali ini Mama mau bikin telur asinnya agak beda, yaitu pakai bawang putih. Jadi Mama kasih tambahan bawang putih. Ini digeprek aja kayak gitu, kulit-kulitnya ini dimasukin ke air garam. Ini kan air si garam ini tadi kan masih anget-anget kuku nih. Jadi ini kita biarkan dia sampai bener-bener dingin, terus kita masukin telurnya kayak gitu. Udah deh. Mudah banget kan?
Ini udah dingin. Sekarang kita masukin telurnya satu persatu. Dan sekarang ya, telur itu akan ngapung. Jadi dia masih lihat supaya telur-telurnya terendam. Seperti ini. Wow. Siapin plastik es. Lalu kalian masukin air. Kalian ikat. Tada! Terendam deh semuanya. Oke. Kalian tutup rapat. Terus ini kalian simpan di tempat yang agak gelap gitu deh. Jadi ini bisa kalian nikmatin mulai usia 6-7 hari juga udah bisa. Tergantung selera masing-masing. Ada yang doyan telur asin yang asin banget. Kalau aku sih doyannya yang biasa-biasa aja ya, nggak asin-asin banget. Jadi usia seminggu juga udah bisa dipanen. Tapi biasanya sih aku bikinnya itu mulai usia 2 mingguan baru aku panen. Kayak gitu. Jadi kalau kalian mau asin banget, lebih lama ngerendamnya. Kalau kalian suka yang sedang-sedang aja, biasa-biasa aja, mulai usia seminggu juga udah bisa kalian panen. Dan untuk memudahin kalian, itu mulai kapan sih telur asinnya gitu kan? Jadi kalian tempel di sini itu kertas. Ini mama ada kertas dari Tupperware nih. Tuh, jadi ini mama tulis tanggal sekarang. Hai. Ini mama taruh ke Kamu ngapain? Hah? Jilat-jilat piring ya? Hai. Kamu juga? Kamu mau bantu mama bikin sambal? Nanti pedas loh. Pedas. Kita celemek dulu. Tunggu. Berdiri di sini. Sini. Iya. Jadi kita mau bikin sambal ijo seperti yang kalian lihat. Shh, ribut. Bahan-bahannya udah mama sediain. Tunggu dulu ini. Kenapa terikat rapat gini ya? Jadi ini sambal ijo khas mama. Ini cabai ijonya. Kalian lihat ini baru dari freezer buku-buku. Terus pakai 4 biji habanero, 1 2 3 4. Bawang bombay merah, bawang bombay biasa. Sambal itu lebih enak kalau bawangnya juga banyak gitu loh. Menurutku ya. Terus ini bawang putih. Dan pengganti tomat hijau mama pakai ini nih. Ini juga pengganti cabai hijau yang gede-gede gitu. Jadi pakai bell pepper atau apa sih namanya? Hijau kayak gini. Udah deh, terus ini kita blender. Buat kalian yang doyan ngulek, silakan kalian ulek. Tapi buat mama pakai food processor itu lebih menghemat waktu dan menghemat tenaga. Mari kita blender kasar. Jadi aku sukanya nggak begitu halus, kecuali kalau untuk sambal ikan yang gitu-gitu kan enaknya halus ya. Jadi kalau ini aku biarkan tuh agak kasar-kasar gitu deh. Jadi ini hasilnya itu akan pedas banget ya gengs. Jadi kalian kalau masaknya sesuaikan dengan tingkat kepedesan kalian masing-masing. Coba kita lihat. Oke deh, tuh lihat masih kasar kan? Ini terus kita tumis seperti itu. Wah, overload nih. Udah maksimum banget segini. Jadi buat kalian juga bisa cabenya itu kalian biarin utuh gitu loh sebagian. Itu juga boleh. Pokoknya sesuai selera aja, atau mau semuanya kalian cincang-cincang kasar juga bisa. Kalau aku sama abang sih doyannya kayak gini. Tuh. Wow. Mari kita tumis. Kasih minyaknya yang banyak. Karena minyak itu juga ngaruh buat sambal, karena minyak itu sebagai pengawet juga ya, gengs. Jadi di Australia ini banyak segala sesuatunya itu direndam di minyak gitu, kayak cabai kering, tomat kering. Sebenarnya itu khas Itali sih. Bawang putih direndam di minyak. Jadi mereka tuh sering bikin minyak berbumbu gitu loh. Orang sini. Ini anak lanang ngapain? Ini anak lanang. Sekarang kita masukin ya, gengs. Ini minyaknya panas.
gula. Ini setelah kurang lebih 3 jam. Wah, dimasak dengan api sedang, bahkan kecil. Wah, mantep ini. Sambal hijau. Lihat minyak-minyaknya udah keluar. Jadi udah kelar. Gila, pedas banget ini. Sambal hijau ala mama. Wah, panas. Panas. Mantap. Panas banget nih, baru mateng. Dan ini enak nih, bekasnya diaduk-aduk sama nasi.